Selama ini yang saya tahu ada 3 macam. Satu itu cipluan lokal, dua itu ada golden berry. Ini namanya Cape Gooseberry. Jempol saya, ini masih besar ini. Ini bisa lebih besar sebenarnya. Wah, Cape Gooseberry-nya. Coba saya makan ya. Enak. Oke, selamat sore teman-teman. Sore ini saya akan menunjukkan ke teman-teman salah satu tanaman koleksi Brutal Farm. Apa itu? Cape Gooseberry. Ini adalah Cape Gooseberry ya. Ini adalah keluarga dari cipluan, tapi lebih besar. Kalau dibanding jempol saya, ini masih besar ini. Ini bisa lebih besar sebenarnya. Ini bisa lebih besar, tapi ini mungkin karena buah pertama ya. Jadi biasanya agak kurang begitu besar. Jadi teman-teman, cipluan itu ada 3 macam yang saya tahu. Mungkin banyak ya di luar sana jenisnya itu, varietasnya. Tapi selama ini yang saya tahu ada 3 macam. Satu itu cipluan lokal atau biasa disebut cipluan gitu kan. Terus dua itu ada cipluan import atau golden berry. Biasanya teman-teman itu nyebutnya cipluan import gitu atau golden berry. Jadi warnanya memang keemasan kayak gini, sama tapi ukurannya lebih kecil. Jadi cipluan lokal sama cipluan import, golden berry sama cipluan itu ukurannya lebih kecil. Biasanya seginilah gitu ya. Kalau ini agak besar. Ya nggak agak besar, emang besar gitu. Bisa sebesar buah rambutan ini. Ini namanya Cape Gooseberry. Cape Gooseberry. Belum banyak sih di Indonesia, cuma beberapa gitu ya. Ini akan saya tunjukkan ke teman-teman. Jadi tanamannya seperti ini. Ini adalah tanamannya. Tanamannya seperti tomat ya. Tanamannya seperti tomat, menjalar gitu. Jadi kita tali gitu, tali di sini, terus kemudian dikasih salaran ya namanya. Istilahnya dalam dunia pertanian tradisional itu salaran. Dikasih salaran, diikat ke atas ke bambu atau seperti tomat gitu bisa. Jadi di segitiga gini terus dirambatkan gitu, terus ditali karena dia itu bukan jenis tanaman yang seperti anggur yang ada pengaitnya secara natural keluar gitu, sulurnya untuk mengait tiang gitu. Ini enggak sama. Jadi kalau dia itu kayak persis kayak tomat. Jadi kalau dibiarkan itu dia bisa kayak apa ya? Ya kayak tanaman tomat gitu, nggak bisa naik sendiri gitu. Jadi harus dibantu. Ini istilah dalam bahasa Indonesianya adalah cipluan badak. Cipluan badak, teman-teman. Nah, saya akan petik ya satu. Atau langsung dibuka di sini. Nah, ini kuning ya, teman-teman. Kuning dan besar. Akan saya tunjukkan. Nah, ini dia. Oh, ini. Dan ini sudah masak. Coba saya makan ya. Enak. Rasanya itu seperti ada nanasnya, ada tomatnya. Mungkin buah kuldi itu kayak gini rasanya ya. Bisa-bisa. Dan dalamnya itu banyak isinya. Dalamnya itu banyak bijinya. Bijinya kecil-kecil, jadi sisa-sisa di mulut itu keras-keras gitu. Ini dalamnya. Bisa dilihat kan? Dan sangat segar sekali rasanya, teman-teman.
Ini juga sudah matang. Kan? Sudah matang. Kemungkinan ini juga sudah matang sih, kita intip. Oh, belum. Ini juga belum. Daerah sini berarti. Jadi mungkin kameranya bisa agak kesinian ya. Gini, set. Nah, oke. Jadi ini saya punya beberapa tanaman. Ada sekitar 10 lah, 10 lebih lah ya. Kemudian di sini peta ini cuma 5 tanaman. Satu tanaman itu bisa segini. Besar sekali. Ini dan buahnya itu banyak. Ini mungkin yang matang cuma sedikit ya. Tapi ini banyak sekali ya, teman-teman. Dan sama dengan varietas cipluan lainnya itu dia memungkinkan untuk berkembang biak dan hidup dengan bahagia di dataran rendah, di perkotaan gitu. Saya akan mengambil beberapa yang matang. Cirinya kalau matang itu ini pelindungnya ini berwarna kuning ya, atau kering gitu. Ini juga kering kan. Nah itu pasti dalamnya warnanya kuning. Nah ini contoh gooseberry yang matang. Jadi warnanya kuning ya. Nah besar kan, besar ini. No kan perbandingannya. Nah ini adalah cipluan badak, teman-teman. Cara perawatannya pun cukup mudah ya. Cipluan badak ini perawatannya cukup mudah. Dia menyukai tanah yang subur, pH sekitar 7 ya. Kemudian ini saya tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Maksudnya pupuk kimia sintetis ya, sama sekali tidak menggunakan pestisida juga. Jadi ini benar-benar brutal gitu. Ini saya cuma menggunakan tanah, saya kasih dolomit ya, seperti biasa lah gitu ya. Dan menggunakan pupuk kandang biasa di tanah gitu. Dia itu dan wah banyak anak-anak ini, keren ini. Nggak apa-apa ya, karena konten kita memang konten agak brutal gitu. Nah, jadi perawatannya cukup mudah, teman-teman. Perawatannya itu yang di bawah ini kan cabang utama. Cabang utama. Nanti di sini akan tumbuh tunas-tunas baru kayak gini. Tunas baru yang kayak gini kan ini sudah dari batang bawah itu sudah muncul beberapa tunas, sekitar 10 tunas. Itu nanti ini diwiwili, istilahnya itu diwiwili ya. Jadi ini pasti muncul tunas-tunas baru kayak gini. Ini dirontokkan aja, teman-teman. Jadi dirontokkan kayak gini, ini dirontokkan, ini juga dirontokkan. Nah, gitu aja perawatannya. Jadi dibiarkan satu tunas ini aja tumbuh ke atas gitu, kayak gini. Tunas baru ini kayak gini, ini dirontokkan. Karena apa? Ini kalau nggak dirontokkan nanti akan mengganggu pertumbuhannya. Jadi buahnya itu nggak bisa, buahnya banyak tapi nggak bisa besar-besar gitu ya. Nah ini kan, wow, mantap ini. Oke, sekarang itu tadi perawatan ya, cuma menggunakan pupuk kompos biasa organik, tanah biasa gitu, di polybag pun bisa. Kemudian ini untuk penyemaian. Jadi kalau teman-teman mau nanam,
itu eh, semainya ya cukup kompos sama tanah, itu dia mudah sekali seperti tomat, mudah sekali eh, tumbuh ya. Nanti kita pindah ketika dia sudah sport, terus eh, ukuran segini kita ambil, kita pindah ke polybag eh, agak besaran sedikit gitu. Kemudian kalau akarnya sudah full, itu baru kita pindah ke tanah langsung atau ke media tanam yang ukurannya lebih besar. Gitu ya teman-teman. Untuk Cape Gooseberry-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam brutal.